sekarang pelayanannya di yayasan di bagian saya di bagian misi, pelayanan misi. Jadi lebih ke suku-suku. Iya, anak-anak suku, komunitas suku, ya, ke pulau-pulau, iya. Ya ke pulau-pulau. Iya. Sudah ke pulau mana aja, Bro? Ya. Puji Tuhan belum banyak, tapi saya bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di hidup saya. Jadi saya sempat dibawa Tuhan ke Alor, Kupang, iya pernah ke Ambon juga, ke Papua, ada Kalimantan, Sumatera. Udah ya komplit ya. Sulawesi? Sulawesi belum ya. Belum ya. Sulawesi belum. Dari kampus hijrah ke suku-suku, hijrah. Dari kampus pindah ke suku-suku. Kan itu beda banget ya, Bro. Ya meskipun di kampus mayoritas anak suku sih. Iya. Di kampus manapun pasti ada anak sukunya di sana. Entah kampus negeri, entah kampus swasta, pasti ada anak sukunya. Ya ada kaitannya sih. Cuma secara aplikasi pelayanan kan sangat berbeda. Benar sekali. Budayanya berbeda. Kalau di kampus jelas kita pakai budaya modern, budaya barat, pelayanan PMK sekarang gayanya, stylenya semua budaya barat. Apa yang membuat kamu mau untuk mengerjakan, atau ceritanya gimana dulu aja deh, ceritanya cerita no kafe. Gitu. Cerita no kafe. Panjang nggak apa-apa ya? Rapopo. Oke. Sok kafe. Jadi saya sendiri juga kadang-kali ketika berpikir juga nggak bisa menyelami bagaimana rencana Tuhan itu bekerja di hidup saya. Saya memulai pelayanan, saya awal bertobat dan memulai pelayanan itu dari pelayanan kampus, tapi sampai hari ini di titik ini tiba-tiba Tuhan bawa saya untuk mengerjakan pelayanan suku ya, pelayanan misi di situ. Dan ketika saya melihat flashback ke belakang, memang saya tidak tahu kenapa, tapi dalam hati kecil saya ketika saya kecil, saya punya kerinduan untuk saya pengen tinggal di luar pulau gitu ceritanya. Ya itu sedikit ya apa yang saya rasa, tapi saya tidak terlalu fokus dengan itu karena saya bertumbuh besar tanpa saya mengerti tentang pelayanan suku dan lain sebagainya. Ya saya biasa aja gitu. Tapi waktu itu saya mulai nangkep isi hati Tuhan itu waktu saya ikut Fire Conference di Surabaya tahun 2017. Dan di titik itu saya semakin diteguhkan dengan panggilan Tuhan dalam hidup saya untuk melayani suku-suku. Jadi waktu itu tiba-tiba ketika saya berdoa dan saya ngalami Tuhan di sana, Tuhan menyentuh hati saya, dan saat tiba-tiba tidak tahu kenapa ketika saya berdoa saya bisa menyebut orang-orang Papua, orang-orang Kalimantan, orang-orang di luar sana, dan saya tiba-tiba seakan seperti diperlihatkan dengan banyak hal-hal yang mungkin tidak ada di Jawa gitu, tidak ada di di sini gitu. Jadi melihat keterbatasan, keterbelakangan apa yang ada di pulau-pulau itu, tiba-tiba hati saya pecah di sana gitu. Dan saya berdoa apakah itu panggilan Tuhan dalam hati saya gitu. Nah, saya cuma waktu itu berdoa dengan Tuhan, kalau memang Tuhan panggil untuk ke sana, saya butuh Tuhan untuk peneguhan-peneguhan yang membuat saya semakin benar-benar mengerti bahwa memang destiny hidup saya Tuhan panggil untuk di sana gitu. Dan tiba-tiba setelah itu beberapa waktu kemudian ketika saya masih mengerjakan Kampus Awakening Solo, Tuhan percayakan beberapa anak-anak suku untuk diurus di sana. Ada teman-teman dari Papua yang tiba-tiba waktu itu cukup banyak datang, ada 5-6 orang. Dan kita harus ngurus mereka, harus bantu mereka, harus support mereka baik di dalam
iman maupun secara jasmani juga, dan di situ hati saya semakin dilatih oleh Tuhan gitu. Dan dari situlah saya mulai banyak belajar dan berdoa minta hati Tuhan lebih lagi untuk suku-suku ya, pulau-pulau dan banyak hal di sana gitu. Ya, jadi tadi kamu ngomong satu statement bahwa hatimu pecah saat melihat ada ketimpangan, keterbelakangan. Iya, benar. Ada hal yang gap gitu ya istilahnya, benar, ya, benar. antara orang-orang yang di Jawa dengan orang-orang yang di pulau lain. Iya, benar. Seberapa penting sih maksudnya gini, apakah kita juga menurutmu nih secara pribadi, apakah dengan melayani suku bisa mengurangi gap tersebut? Maksudnya seberapa besar dampaknya dengan kita menjadi, ya bisa dibilang aktivis ya, terjun langsung ke lapangan, tetapi di sisi lain orang-orang yang punya kuasa lebih besar sebenarnya, let's say government, pemerintahan, atau ya businessman, orang-orang yang punya duit gitu, tidak fokus dengan hal itu, tidak concern dengan ketimpangan tersebut. Dalam berarti apakah berguna yang kita kerjakan, yang kamu kerjakan, hal tersebut? Kalau saya rasa akan menjadi sangat berguna, tapi yang perlu digarisbawahi sebenarnya ini bukan hanya masalah sosial ya, bukan hanya masalah kesenjangan sosial yang membuat hati saya itu seakan seperti pecah ketika melihat keluarga yang ada di luar pulau ya, keluarga yang mereka tertinggal, bukan hanya secara status sosial, tapi saya sendiri juga melihat bagaimana apa yang terjadi di kehidupan orang-orang di suku, baik di pulau-pulau terpencil, bagaimana mereka tertinggal secara sosial, bahkan mereka juga tertinggal secara apa ya, ya rohani juga gitu loh. Ketika saya melihat itu, melihat orang-orang di luar pulau, melihat orang-orang di suku yang mereka masih terikat dengan banyak hal budaya, terikat dengan roh nenek moyang, dengan semua hal, dan ternyata itu juga salah satu yang menghalangi untuk mereka bisa bertumbuh lebih lagi. Nah, kenapa ini jadi penting? Jadi ketika kita mulai melayani mereka dan kita mulai bersentuhan dengan mereka, yang perlu kita lakukan itu sebenarnya kita harus mengajar mereka dan membawa mereka kepada satu titik di mana mereka harus ngerti bahwa mereka punya identitas yang khusus di hadapan Tuhan gitu. Jadi ketika orang mengerti identitasnya, orang akan mengerti apa yang harus dilakukan. Karena dalam case ini ada beberapa banyak orang yang saya temui, jadi orang yang tidak mengerti atau mengenali identitas hidupnya, orang akan hidup sembarangan. Seperti kebanyakan saya bertemu dengan beberapa orang, mereka teman-teman dari luar Jawa, kuliah di Jawa, ya mereka hanya sekedar kuliah dan kuliah, bahkan tidak banyak yang mereka tidak menyelesaikan tujuan awal ketika mereka datang, tapi malah bukan mereka menjadi lebih baik, tapi ketika mereka pulang malah mereka membawa dampak yang tidak baik itu kembali ke tempat mereka. Ya kan, maksudnya susah gitu loh memang melayani anak-anak luar suku, luar pulau, karena memang maksudnya kalau ngomong let's say pelayanan yang gampang kan di kampus, di PMK, ngajari anak-anak mahasiswa ini, anak-anak PMK bisa masuk ke 7 pintu, bener, ke pemerintahan, nanti kan dampak mereka lebih besar gitu loh. Tapi kalau ya jujur teman-teman, saya sendiri secara pribadi belum punya hati untuk suku ini sebesar Bro Nathan. Saya juga tidak terlalu besar sebenarnya. Masih dalam proses belajar. Ya. Masih gimana ya, bukannya lebih enak melayani mahasiswa, melayani orang-orang yang sudah settle, sudah mapan, dikasih tahu ngerti, diajak pemuritan lebih gampang.
dan mereka ke depan menjadi itu tadi orang-orang yang penting di 7 pintu, dan bahkan bisa mungkin dampaknya lebih besar untuk pulau-pulau, untuk suku-suku yang ada. Jadi sebenarnya bukan masalah gampang atau tidaknya ya, tapi memang tantangannya itu berada di kesulitannya itu. Jadi malah saya semakin tertantang ketika melihat kesulitan yang ada di sana gitu. Jadi memang sekali lagi yang perlu digarisbawahi itu ketika orang-orang asli itu mereka mengenali identitasnya. Makanya kenapa ini penting? Jadi kalau kita berbicara tentang orang-orang kampus ya, it's okay, mereka nanti akan berdiri di 7 pintu. Tapi yang menjadi kesulitan itu ketika orang mungkin bisa pinter, bisa pandai, tapi ketika mereka tidak nangkep bahwa mereka harus membangun tanahnya, mungkin akan sangat sulit. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus mengerjakan orang-orang di pulau-pulau, di suku-suku, supaya karena mereka akan punya sense of belonging yang lebih besar atas tanahnya. Jadi sama seperti dengan beberapa waktu yang lalu kita berdoa dengan keluarga ini, dan salah satu pesan yang didapat itu kan juga tentang man and the land. Jadi orangnya dan tanahnya. Nah, itu sebabnya kenapa penting sekali kita melayani generasi di suku-suku dan di pulau-pulau, karena kita harus melahirkan orang-orang, melahirkan pemimpin-pemimpin untuk tanah mereka, supaya mereka bisa. Nah, kenapa itu tadi bisa dimulai dari hal yang rohani, dampaknya sampai ke jasmani. Jadi mereka akan jadi orang-orang yang nanti akan membangun tanahnya, membangun pulaunya, dan memperbaiki apa yang salah di sana, tanpa harus menunggu mungkin kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau apapun itu yang terlalu lama dan terlalu sulit. Ya gila sih, maksudnya ya memang sih identitas itu adalah hal yang penting. Iya, benar sekali. Harus dikembalikan untuk generasi ini sih. Benar. Dalam arti bagaimana mencintai Indonesia, mencintai bangsamu. Di kampus mungkin banyak orang pintar, mungkin banyak orang yang bisa, tapi sedikit orang yang mau untuk sekali bangsa ini. Sedangkan kebanyakan kasusnya banyak orang yang mungkin kemampuannya kurang. Let's say tadi teman-teman kita, saudara, teman-teman luar pulau, mungkin kalau dibandingkan kemampuan dengan orang kota mungkin lebih kurang, tapi hatinya itu yang dikejar ya Mas Nanda. Benar sekali. Yang lebih berharga. Dimana identitasmu menjadi orang Indonesia, orang suku itu yang terpenting. Benar sekali. Di saat mengerti teman-teman mahasiswa generasi ini, maka bangsa Indonesia lebih maju, lebih sejahtera ya. Bahkan beberapa hari ini kita baru mendengar kabar bahwa Indonesia masuk ke dalam negara menengah ke atas ekonominya. Benar sekali. Ya, bagi saya secara pribadi juga itu sesuatu yang luar biasa ketika keren ya. Melihat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah juga semakin maju, semakin berkembang. Kapan hari kita habis cerita di daerahmu orang-orang desa juga kaya-kaya ya. Itu case yang lain. Full timer. Dari alumni jurusan teknik ya sebenarnya. Saya dulu lulusan teknik. Lulusan teknik, punya kesempatan untuk kerja. Sangat punya kesempatan untuk menjadi teknisi. Dan dapat uang. Tapi memberikan hidup untuk Tuhan. Keluarga responnya? Jangan tanya lah. Ini untuk teman-teman yang mungkin kamu punya panggilan juga untuk entah melayani generasi, membangun bangsa. Tapi kan problem utama pasti ada di keluarga. Benar sekali. Keluarga pasti pengennya sekolah tinggi-tinggi, kuliah tinggi-tinggi. Benar. Ya jadi orang yang ya selalu, kenapa ya semua selalu diukur dengan uang, itu yang saya juga agak menyedihkan di hati. Cuma gemes, keluarga gemes, tapi keluarga pasti kepengennya kalau lulus kuliah ya kerja, dapat uang. Benar sekali. Ya itu sebenarnya sesuatu yang wajar ya, ketika orang tua mengharapkan anaknya untuk menjadi orang yang
sukses secara material dan secara pandangan hidup yang mereka pegang gitu. Betul. Tapi bagaimana mungkin kita ada di sana ketika di sisi lain ada panggilan Tuhan di dalam hidup kita gitu. Jadi sekali lagi, saya tadi lahir dari keluarga hamba Tuhan. Papa mama saya juga seorang pendeta, menggembalakan jemaat di tempat kelahiran saya di sana. Tapi ada sesuatu yang juga saya harus benar-benar berjuang di sana. Jadi setelah saya lulus itu memang waktu itu dalam hati saya mencoba untuk, sebenarnya bukan mencoba, ada beberapa tawaran pekerjaan yang sudah masuk dan saya tahu gajinya bukan angka yang kecil. Karena 2017 itu ada beberapa tawaran dari perusahaan tambang yang memang itu bekerja sama dengan kampus. Dan waktu itu saya dapat tawaran juga di sana. Tapi di sisi lain saya juga tidak tahu kenapa dalam hati itu seakan seperti tidak ada damai sejahtera. Dan waktu itu saya cuma ambil waktu untuk berdoa. 2 minggu waktu itu saya puasa, saya berdoa, saya berpuasa, saya berdoa, dan saya menemukan jawabannya bahwa Tuhan bukan memanggil hidup saya untuk berada di marketplace, tapi untuk full time, memberikan sepenuh waktu, seluruh hidup untuk melayani Tuhan. Dan waktu itu benar-benar tadi ketika kita hidup dalam panggilan Tuhan, tantangan pertama yang harus kita lewati itu keluarga. Betul. Nah, di situ saya ngalami waktu itu saya memberanikan diri karena sebelum saya diwisuda, orang tua saya bahkan seluruh keluarga besar sudah punya angan-angan, harapan dan mimpi untuk saya bisa jadi orang yang sukses secara materi. Ya. Tapi waktu itu saya benar ngerti situasi dan kondisinya seperti apa. Jadi waktu itu saya juga sebenarnya takut untuk menyatakan isi hati saya ke orang tua dan seluruh keluarga, tapi waktu itu saya berdoa, saya dalam nama Yesus, saya harus mau tidak mau harus ngomong, karena di titik itu kan saya harus ambil keputusan. Dan waktu itu saya sampaikan kepada orang tua saya ambil keputusan untuk full time memberikan seluruh waktu saya untuk melayani Tuhan. Dan tiba-tiba mulai ada gejolak, gesekan, bahkan ada penolakan. Orang tua saya sangat tidak setuju waktu itu, karena memang ya secara ekonomi kita hidup dalam lingkup keluarga hamba Tuhan yang kecil, ya bisa dikatakan kita bukan orang yang berada, ya cukup dengan berkat Tuhan yang dipercayakan. Ya oleh sebab itu saya sendiri juga maksudnya menyadari apa yang menjadi harapan mereka gitu. Waktu itu mereka kecewa, bahkan mereka ngomong beberapa hal, mereka melontarkan banyak statement-statement yang membuat saya berpikir berulang kali, karena memang waktu itu kondisinya mama saya lagi sakit, punya riwayat jantung, papa saya juga diabetes. Mereka nge-push saya untuk kerja, cari uang supaya mereka bisa berobat. Terus tadi papa mama sakit, tapi kamu harus memenuhi panggilan Tuhan, mengambil keputusan di masa yang sukar. Dan keputusannya susah sekali. Jadi memang ya gimana ya, waktu itu saya benar-benar ditekan, harus mengambil tawaran pekerjaan itu, supaya ya mereka berpikir saya punya uang, punya tabungan untuk ya paling tidak menjamin kehidupan keluarga lah, kurang lebih seperti itu. Tapi waktu itu dengan berat hati saya katakan kepada orang tua saya, secara khusus mama saya, bahwa saya tidak bisa. Saya ngomong apa adanya bahwa hati saya tidak damai sejahtera ketika saya ada di tempat kerja. Jadi saya memutuskan untuk saya tetap ada dalam panggilan Tuhan. Dan waktu itu singkat cerita, ya secara tidak langsung mereka mengatakan statement-statement yang dalam tanda kutip lebih tepatnya mereka lepas tangan gitu. Ya bisa dikatakan ya bukan mengusir, tapi ya seperti mereka sudah tidak peduli dengan kehidupan saya waktu itu. Dan waktu itu ya udah, mau tidak mau saya
ambil lagi semua barang-barang pakaian yang ada di rumah dan saya balik ke Solo. Dan waktu itu saya bicara dengan Ko Henry untuk saya mau menjadi bagian di full timer Yayasan Saluran Berkat untuk Negeri. Dan singkat cerita beberapa minggu berlalu, bahkan 1 bulan, komunikasi dengan keluarga sangat buruk waktu itu karena mereka benar-benar kecewa. Bahkan saya punya satu kakak yang hari ini di Jakarta. Dulu kita sempat cekcok, adu mulut, bener-bener ada satu kekecewaan di sana. Tapi waktu itu saya sendiri juga tidak bisa nolak panggilan Tuhan dalam hidup saya. Ya udah, saya cuma tutup mata, tutup telinga, dan saya jalan. Tapi singkat cerita waktu itu aneh sekali. Saya bergumul dan berdoa berbulan-bulan sampai waktu itu sekitar awal ke pertengahan tahun 2018 tiba-tiba semuanya diubahkan sama Tuhan. Jadi waktu itu saya pelayanan di NTT, ada beberapa dengan Ko Henry, Mas Yoyo, Pak Sigit juga di sana. Waktu itu di bulan-bulan itu komunikasi dengan keluarga masih sangat buruk. Dan dokter juga vonis bahwa orang tua saya kemungkinan harus operasi karena jantung tadi. Tapi waktu itu saya cuma berdoa supaya Tuhan tolong. Dan singkat cerita ketika saya pulang dari pelayanan dari NTT, saya telepon dengan orang tua saya. Ada sesuatu yang membuat saya kaget, tiba-tiba responnya sangat bagus. Dan orang tua saya tiba-tiba cerita bahwa sakit jantungnya mulai membaik, tidak jadi operasi. Bahkan papa saya yang diabetesnya, gulanya sudah hampir 700, tiba-tiba mulai menurun drastis, dan kami mengalami mujizat di keluarga. Dan waktu itu statement yang membuat saya itu menangis ketika mama saya telepon dan dia katakan, hari ini kami mengerti bahwa memang ternyata Tuhan panggil kamu untuk melayani. Bukan dengan uang, bukan dengan materi, Tuhan menyembuhkan dan memberkati keluarga kita, tapi karena kita hidup dalam panggilan Tuhan. Dan seketika itu juga itu yang membuat saya serasa pecah, benar-benar pecah di situ. Dan saya mulai mengerti bahwa Tuhan punya rencana di situ gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang lihat video ini, yang kalian terpanggil untuk melayani Tuhan, untuk membangun bangsa ini dengan apa yang Tuhan percayakan, jangan pernah takut. Apapun tantangannya, sekalipun keluarga, saya percaya itu cuma bagian dari proses untuk kita mengalami Tuhan lebih lagi di sana gitu. Wow. Konten pertama yang ada emosional ya di sini. Saya mau cari tisu tadi. Karena ya, saya juga mengalami nanti di konten yang lain saya akan cerita. Kita juga tunggu ceritanya. Panggilan menjadi full timer, melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Pesan terakhir untuk teman-teman PMK, kenapa kita juga harus memikirkan dan berdoa untuk suku. Dan ya tadi kalau untuk yang mau terpanggil jadi full timer kan sudah ya. Ya kalau mau ditambahin lagi boleh. Ya untuk teman-teman semua yang dengarkan kesaksian ini, saya berdoa untuk teman-teman semuanya. Kenapa kita penting untuk melayani, bahkan bukan hanya suku ya, mungkin Mas Wadi, tapi secara keseluruhan generasi. Saya itu terberkati dengan ayat di Amsal 19 ayat 17 itu, siapa memperhatikan orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan. Dan itu ayat yang cukup mewakili banyak hal. Jadi siapakah orang-orang lemah, itu bisa berbicara tentang banyak hal. Orang-orang ada suku, generasi ini yang hidup di dalam dosa dan keterbatasan dengan segala hal. Itulah yang membuat kita, kenapa kita harus peduli dengan mereka, kenapa kita harus mulai menaruh hati dan menyentuh kehidupan mereka, karena hati Tuhan juga ada di sana. Jadi untuk teman-teman kampus ya, di PMK dimanapun teman-teman hari ini berada, jangan pernah takut. Apapun yang menjadi panggilan Tuhan di hidup teman-teman ya, baik untuk melayani generasi, melayani kampus, melayani keluarga, melayani suku, bahkan melayani bangsa, atau nanti berdiri di 7 pintu.
kuncinya cuma satu, belajar taat, setia, nikmati setiap proses yang ada bersama dengan Tuhan, karena di sanalah kita akan semakin didewasakan Ya. untuk semakin mengenal hati Tuhan lebih lagi gitu. Wow, luar biasa Nathan, thank you. Salam Corona. Thank you so much. Terima kasih banyak untuk kesaksiannya hari ini. Teman-teman jangan lupa subscribe channel Indonesia Campus Awakening. Jangan lupa like, share untuk teman-teman kalian yang setelah kuliah mungkin terpanggil cerita sama kalian jadi hamba Tuhan. Nih ada seorang yang namanya Mas Nathan yang menginspirasi kita, yang memberkati kita hari ini. Jadi siapa orang yang lemah, siapa orang yang membantu orang atau menolong orang yang lemah, itu yang akan memiutangi Tuhan. Terima kasih. Salam Campus Awakening, Pray Power Testimony. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa klik God bless tombol you all. loncengnya. God bless you.